Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pengantar perkuliahan Philosophy of Science atau Filosofi Ilmu Alam yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Suyono. Nah, tadi saya juga di deskripsi tadi, nanti kita coba lihat pemikiran-pemikiran filosofis dari seorang filosof. Nah, ini saya berikan contoh ya, nanti kita praktekkan. Sokrates misalnya, itu mengatakan bahwa tujuan pencarian kefilsafatan, jadi tujuan kita mendalami ilmu itu, bukanlah menjawab pertanyaan. Bukan sekedar berhenti menjawab pertanyaan, tetapi mempertanyakan jawaban. Ya, misalnya seperti Lailatul Qadriyah menampilkan profil fotonya pakai jas alma mater warna biru. Jadi kalau ada pertanyaan yang menurut Sokrates itu, apa warna jas alma mater Lailatul? Jawabnya biru. Nah, kalau Anda hanya menjawab berhenti di situ, setelah menjawab tanda biru, berhenti, berarti Anda belum berpikir filosofis. Nah, pertanyaan berikutnya harus disampaikan. Kenapa warna kain yang dipakai bahan jasnya itu biru? Nah, dijawab. Karena material yang membangun pakaian itu, misalnya tidak menyerap panjang gelombang sesuai dengan panjang gelombang warna biru. Nah, tidak berhenti di situ, dituanya lagi. Kenapa tidak menyerap di panjang gelombang itu dan seterusnya. Itu pemikiran-pemikiran filosofis yang perlu kita ratifikasi. Nah, untuk bisa melakukan itu semua, maka sikap Anda itu harus senantiasa melakukan pencarian. Jadi kalau ada pertanyaan, ada permasalahan, lakukan pencarian, ya, searching, membaca buku dan lain-lain. Kemudian hasil pencariannya itu direnungkan, dipikirkan. Jangan hanya minta file tetapi tidak pernah direnungkan. Ya, jadi banyak mahasiswa yang hanya mencari-cari, kalau ada kuliah, Pak minta PPT-nya, tapi setelah diberi, tidak pernah direnungkan. Tidak pernah dibaca ulang. Ya, jadi kalau ada pencarian, dilanjutkan dan direnungkan. Jangan tidak mencari apa-apa kemudian merenung. Kamu jadi orang gila nanti. Ya, tidak pernah mencari bahan yang dipelajari, merenung saja, ini bahaya. Saya tunjukkan satu lagi pemikiran filosofis yang disampaikan, dinasihatkan René Descartes. Ya, René Descartes ini pernah nulis 100 keraguannya tentang berbagai hal. Jadi ragukan bahwa bumi ini bulat. Nah, ucapan René Descartes itu kemudian memicu beberapa orang untuk membuktikan apakah benar bumi ini bulat. Ya, kemudian ada perjalanan mengelilingi naik kapal lewat laut. Ya, kemudian ketemu tempat yang semula, berarti ini bukti bahwa bumi bulat. Bumi ini bulat. Ragukan bahwa bulan bersinar. Ya, ini memicu orang Soviet, orang Amerika untuk berlomba-lomba menuju ke bulan. Ya. Kemudian sekarang sudah terbukti bahwa bulan itu tidak bersinar. Bulan itu sifatnya hanya memantulkan cahaya dari matahari. Dan yang ke-100 itu tulisan René Descartes adalah ragukan cintaku. Gitu. Beda dengan kamu ya. Kalau kamu kan dibalik, jadi pemikirannya nggak filosofis. Malah ngomongnya jangan ragukan cintaku, padahal cintanya meragukan. Tapi ngomongnya jangan ragukan cintaku. Beda ya, berpikir filosofisnya malah begitu, ragukan cintaku. Sehingga orang ingin menjawab, ingin membuktikannya. Jadi apa yang disampaikan René Descartes itu memancing orang, memancing diri sendiri
untuk menemukan jawaban atas keraguan itu. Nah, ini kan sebuah sikap ilmiah tadi. Ya, kalau ada keingintahuan, maka akan melakukan pencarian dan perenungan untuk menjawab keraguan itu. Dan mempertanyakan jawaban pula. Jadi ingat tadi ya, sikap ilmiah tadi. Nah, nanti kita akan ke depan, ya, di tatap muka berikutnya akan kita coba praktekkan ya. Bagaimana kita meratifikasi nasihat Socrates, bagaimana kita meratifikasi nasihat René Descartes ya. Nanti kita buatkan kayak semacam contoh, kemudian Anda melanjutkannya. Nah, hal-hal demikian ini sebenarnya juga bisa untuk skripsi ya, bisa untuk skripsi. Biar skripsinya itu untuk yang pendidikan itu kadang-kadang saya sudah hafal ya. Kadang-kadang mengalami kejenuhan, wis pancet iku, ngembangkan LKPD, ngembangkan bodoh, ya dari tahun ke tahun ya ngono-ngono. Cobalah, misal nanti mengembangkan pembelajaran, ya mengembangkan worksheet LKPD berbasis nasihat Socrates. Seperti apa? Enggak apa-apa, diukur. Ya, mengembangkan LKPD kimia berbasis nasihat René Descartes. Ya, coba aja ya, coba aja. Biar skripsinya berbasis mata kuliah filsafat, nanti biar Pak Sami juga bisa ikut uji atau membimbing. Nah, ini adalah seperti tadi, karena kita harus sepakat kuliah kita ini latihan berpikir. Oleh sebab itu, pada minggu ini saya minta mulai latihan berpikir. Ya, nanti jawaban-jawabannya ditulis dalam bentuk PowerPoint ya, nanti dikirim ke Pak Sami. Jadi berdasarkan slide-slide di atas, ya ada slide yang sudah saya sampaikan tadi, nanti minta ke Pak Sami. Aplikasikan 3 pertanyaan keilmuan dengan kontennya sains. Artinya apa? Anda diminta menjawab pertanyaan, apakah sains itu? Sains itu apa? Jadi jawabannya lebih ke definisi. Jadi sains itu apa? Dan nanti dilanjutkan kimia itu apa, ya. Tapi jangan begini ya. Begitu ditugasi sains itu apa, langsung buka Google, ngetik sains itu apa, kemudian jawab, dikutip. Nah, itu berarti Anda tidak menggunakan slide-slide yang di atas. Paham ya? Kemudian mencari definisi kimia itu apa, tapi tidak mengandung kata kunci yang ada di slide-slide yang di atas tadi. Berarti itu Anda tidak latihan berpikir, Anda hanya mencari dari Google. Itu bukan latihan berpikir. Ya, boleh Anda lihat definisi kimia dari Google, tapi Anda harus memanfaatkan kata kunci yang ada di depan tadi. Ya, nanti akan kelihatan. Ada kata scientific product harus masuk, scientific method harus masuk, scientific attitude harus masuk, gitu ya. Pertanyaan kedua, bagaimana sains dikembangkan? Selalu saya nanti dilanjutkan dengan bagaimana kimia dikembangkan oleh para ilmuwan. Nah, sebenarnya Anda jadi guru kimia itu adalah ngelatih siswa menjadi saintis kecil. Jadi, bagaimana misalnya konsep asam basa itu dikembangkan ilmuwan. Nah, itu sebenarnya harus Anda ajarkan. Cuma karena gak ngerti, bacaannya kurang, dilewati. Terus alasan waktunya mepet. Waktu mepet kan tidak harus dilakukan di kelas. Tugas-tugas siswa bisa diberikan di luar kelas. Karena ada tugas terstruktur.
Ternyata mahasiswa bimbingan saya, kapan hari tak suruh ngelacak, ternyata di kurikulum sekolah itu pun ada yang namanya tugas terstruktur, tapi istilahnya apa kemarin itu ya, tugas terstruktur. Ada yang sudah mencoba membuat LKPD untuk melatihkan tugas terstruktur tentang apa. Jadi bisa Anda praktekkan seperti itu. Kemudian Anda, pertanyaan ketiga, apa manfaat sains? Apa manfaat kita belajar kimia? Nah, itu harus mengandung dua wilayah. Sains terhadap sains itu sendiri. Kimia terhadap kimia itu sendiri. Contohnya gini, orang itu bisa belajar termodinamika setelah belajar, itu kimia fisika 2 ya, termodinamika. Kalau orang sudah belajar kuantum, belajar tentang struktur dan ikatan kimia. Nah, di mana misalnya kontribusi dari kimia fisika 1 terhadap kimia fisika 2, itu kan berarti di dalam ilmu itu sendiri. Bagaimana peran kimia fisika 2 terhadap kimia fisika 3. Kimia fisika 3 itu hanya belajar reaksi-reaksi yang berjalan. Kemudian masuk faktor variabel waktu, konsentrasi. Nah, siapa yang mempelajari, menetapkan reaksi itu berjalan apa tidak? Itu di kuliah KF2. Bicara tentang delta G, ya, energi bebas. Nah, itu contoh dari peran aksiologi kimia terhadap kimia. Nah, kemudian bagaimana peran dalam kehidupan. Ya, peran dalam kehidupan. Anda belajar teori asam basa. Anda belajar tentang pH. pH itu rentangnya antara 1 sampai 14. Kemudian di media sosial banyak berkembang minuman dengan pH 19, pH 30 lah. Terus kamu diem aja, ya, nggak mencoba untuk memberikan kontribusi untuk melakukan koreksi. Berarti Anda tidak tahu aksiologi ketika Anda belajar tentang pH, belajar tentang asam basa. Nah, itu adalah contoh-contoh konkret dari implementasi apa-apa yang kita pahami melalui perkuliahan filsafat. Ya, saya kira itu. Jadi ingat, tugas minggu ini adalah menjawab, mempraktekkan 3 pertanyaan keilmuan dengan kontennya adalah sains dan kimia ya. Nanti sainsnya dibuat sains dan kimia gitu ya, sains dan kimia. Jadi saya tolong diingatkan Pak Sami, jangan sains secara umum saja, tetapi ke kimia, karena mahasiswa kita ini adalah anak-anak kimia, baik pendidikan maupun Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini.